Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Imade Radit dari Palguna dari kelas 10 MIPA 10. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan tentang vektor, di mana hal yang kita bahas adalah konsep dasar. Nah teman-teman, sebelum menuju ke materi inti, kita terlebih dahulu akan menentukan peta konsep pembahasan yang nanti akan kita ulas atau akan kita bahas. Nah, di sini terdapat peta konsepnya. Yang pertama itu ada skalar dan juga vektor. Kemudian menuju penggambaran pada vektor. Kemudian menuju notasi vektor dan yang terakhir ada ruang vektor. Nah, teman-teman, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang skalar dan juga vektor. Nah, pada materi yang pertama ini, kita akan membahas konsep dari suatu besaran, di mana ketika kita membicarakan tentang skalar dan juga vektor, tentu hal tersebut tidak terlepas dari suatu besaran, di mana secara umum besaran terbagi menjadi dua, yaitu ada besaran skalar dan juga ada besaran vektor. Nah, besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja, namun dia tidak memiliki arah. Contohnya seperti keliling, luas, volume, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya seperti gaya, percepatan, kecepatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah materi skalar dan juga vektor, kita menuju materi yang kedua, yaitu penggambaran pada vektor. Nah, pada umumnya vektor digambarkan melalui suatu anak panah, di mana di sini kita memiliki sebuah anak panah, di mana anak panah ini memiliki 3 komponen, yaitu ada panjang, ada pangkal, ada panjang, dan juga ada ujung. Nah, masing-masing dari ketiga komponen ini memiliki peranan yang sama atau peranan yang sama dalam suatu vektor, di mana pangkal menggambarkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Panjang menggambarkan nilai atau besarnya sebuah vektor, sedangkan ujung menggambarkan penentu arah dari sebuah vektor. Kemudian kita lanjut ke materi yang C, yaitu tentang notasi vektor. Nah, sebelumnya teman-teman di sini sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan notasi vektor. Jadi, notasi vektor tersebut merupakan suatu penamaan dalam sebuah vektor ataupun garis vektor. Di mana untuk mengetahui notasi dari suatu vektor, di sini kita memiliki sebuah perumpamaan, yaitu melalui garis vektor. Di mana garis vektor ini bergerak dari titik pangkal A menuju titik ujung B. Nah, dari titik pangkal A menuju titik B ini kita menemukan sebuah notasi dari vektor ini, di mana vektor ini kita baca sebagai vektor AB, di mana vektor AB ini terbentuk dari 2 huruf kapital dengan tanda panah atau tanda vektor di atasnya. Nah, selain menggunakan huruf kapital, penamaan pada vektor juga dapat dilakukan dengan beberapa cara pada huruf non-kapital atau huruf kecil. Yaitu yang pertama ada huruf kecil yang diberi tanda vektor di atasnya, kemudian ada huruf kecil yang diberi garis pada bagian bawah, dan huruf kecil yang ditebalkan. Nah, karena sudah mengetahui notasi dari vektor, kemudian kita lanjut ke ruang vektor. Nah, pada materi ruang vektor ini kita akan membahas 3 postulat atau 3 perumpamaan. Di mana yang pertama itu menyatakan bahwa sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan terurut, yaitu vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2, vektor U3 hingga vektor UN. Kemudian postulat yang kedua menyatakan bahwa vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau memiliki 2 komponen, yaitu X dan juga Y. Kemudian postulat yang ketiga menyatakan bahwa vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau yang terdiri dari 3 komponen, yaitu X, Y, dan juga Z.
Jadi teman-teman semua dapat menyimpulkan bahwa vektor pada R2 itu terdiri dari dua komponen yaitu X dan juga Y, dan R3 itu terdiri dari tiga komponen yaitu X, Y, dan juga Z. Nah, agar teman-teman semuanya lebih paham, yang pertama kita akan mendalami terlebih dahulu materi di vektor R2. Nah, vektor pada R2 ini seperti yang kita sudah ketahui terdiri dari dua komponen yaitu X dan juga Y. Di mana di sini sudah saya sediakan bidang atau garis kotak-kotak berupa bidang kartesius dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Ingat teman-teman semuanya bahwa garis yang mengarah secara horizontal itu disebut dengan sumbu X dan garis secara vertikal disebut dengan sumbu Y. Nah, di sini pada vektor R2 kita memiliki sebuah perumpamaan garis vektor, yaitu garis vektor kita sebut saja sebagai garis vektor A. Nah, vektor A ini memiliki suatu besaran, memiliki nilai yaitu vektor A sama dengan 4,4. Mengapa bisa 4,4? Nah, jadi 4 yang di atas atau angka 4 yang di atas yang terletak dalam kurung ini merupakan sebuah penggambaran arah di sumbu X atau besar di sumbu X, di mana sumbu X tersebut merupakan sumbu yang bergerak secara horizontal. Sedangkan angka 4 yang terletak di bawah merupakan penggambaran dari sumbu Y atau penggambaran dari arah sumbu Y, di mana arah sumbu Y tersebut berarah secara vertikal. Nah, untuk mengujinya di sini kita harus menghitung bagaimana besar pada sumbu X dan juga besar pada sumbu Y. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui atau melihat arah dari sumbu X, di mana sumbu X itu berarah ke kanan, yang artinya nilainya adalah positif. Kita menghitung dari pangkal, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi, sumbu X pada vektor A bergerak 4 satuan ke kanan, sehingga jumlah sumbu X pada vektor A adalah 4. Kemudian, kita harus menentukan sumbu Y-nya, di mana sumbu Y karena arahnya ke atas, kita hitung saja ke atas, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi sumbu Y juga bergerak 4 satuan ke atas, sehingga besar dari vektor A adalah 4,4. Nah, agar teman-teman semuanya lebih memahami lagi, kita latihan soal lagi yuk. Di sini terdapat garis lagi. Garis vektor sebut saja sebagai vektor B. Nah, untuk menentukan nilai X dan juga Y pada vektor B ini, terlebih dahulu kita harus menghitung besar nilai X dan juga besar nilai Y. Nah, di sini kita harus hitung dari pangkal, karena sumbu X pada B ini bergerak ke kiri, artinya nanti akan nilainya negatif. Yaitu kita hitung saja, yaitu 1, 2, 3. Jadi, sumbu X pada vektor B bergerak 3 satuan ke kiri, yang artinya nilainya adalah min 3 atau negatif 3. Kemudian kita hitung sumbu Y-nya, di mana sumbu Y itu bergerak ke atas, yaitu 1, 2, 3. Jadi, sumbu Y ini memiliki nilai 3. Karena dia bergerak ke atas, jadinya besar atau nilai sumbu Y itu adalah positif. Sehingga besar atau nilai dari vektor B ini, yaitu vektor B sama dengan min 3,3. Vektor B sama dengan min 3,3. Atau vektor B ini juga bisa digambarkan atau dibaca dengan tanda lain, yaitu vektor B sama dengan min 3i ditambah 3j, di mana min 3i dan juga dan plus 3j ini merupakan nama variabel lain dari X dan juga Y, di mana I dan juga J ini merupakan penggambaran variabel lain dari X dan juga Y. Oke. Kemudian dari vektor 2 kita lanjut ke vektor pada R3. Nah, vektor pada R3 ini seperti yang kita sudah ketahui memiliki 3 komponen, yaitu ada X, kemudian ada Y, dan juga ada Z. Nah, teman-teman semuanya perlu mengetahui bahwa vektor garis pada X, garis X pada vektor R3 ini merupakan garis yang bergerak dari arah belakang ke depan.
Jadi kita umpamakan vektor R3 ini merupakan vektor yang terletak pada ruang dimensi, di mana nanti vektornya itu berada pada sebuah ruang. Jadi sumbu X ini bergerak dari belakang ke depan, kemudian sumbu Y bergerak dari kiri ke kanan, dan sumbu Z bergerak dari atas ke bawah. Oke. Nah, untuk memahami vektor pada R3 ini, di sini kita memiliki suatu perumpamaan yaitu vektor A. Vektor A di sini memiliki besar yaitu 2, 3, dan juga 5. Di mana 2 ini merupakan besar pada sumbu X, 3 merupakan besar pada sumbu Y, dan 5 merupakan besar pada sumbu Z. Nah, untuk mengetahui bidang yang terbentuk, terlebih dahulu kita harus menentukan titik-titik pada sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, yang pertama kita menentukan titik pada sumbu X. Kita lihat terlebih dahulu, nilai X adalah 2. Karena nilainya positif, artinya X terletak di depan. Sehingga X terletak pada garis di depan yang bernilai positif. Kemudian kita lihat Y itu nilainya adalah positif, sehingga letaknya dia adalah di kanan. Kemudian ada Z yang nilainya positif, kita letakkan di atas. Nah, dari 3 titik ini kita tafsirkan agar membentuk sebuah bidang. Di sini kita akan membentuk sebuah bidang yang menyerupai balok. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah terbentuk sebuah bidang. Nah, dari bidang ini kita bisa menentukan garis vektor dari vektor A ini. Jadi garis vektor ini bergerak dari titik 0 menuju sebuah titik pada bidang ini, di mana vektor A ini terletak di titik 0 menuju sebuah titik. Nah, garis merah ini merupakan garis dari vektor A. Oke. Nah, teman-teman, vektor A ini juga dapat kita baca sebagai vektor A sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 5k, di mana I, J, dan juga K ini merupakan penggambaran variabel lain dari sumbu X, Y, dan juga Z. Oke. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi yang dapat kita sampaikan pada video ini. Semoga materi tersebut bisa membantu. Nah, di akhir kata saya ucapkan terima kasih.